Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Jatrasani, guru ekonomi dan PKWU dari SMA Negeri 1 Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang salah satu program yang ada di SMA Negeri 1 Parakan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran PKWU yang disebut dengan program Pendekar Bara. Pendekar Bara merupakan salah satu program pada mata pelajaran PKWU aspek kerajinan fase F kelas 12. Pendekar Bara ini merupakan pembelajaran berdiferensiasi kolaborasi kerajinan batik dengan kerajinan mancanegara. Pendekar Bara bertujuan untuk mewujudkan kegiatan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Selain itu, Pendekar Bara juga dapat digunakan untuk melestarikan salah satu warisan budaya bangsa, yaitu batik. Proyek Pendekar Bara ini dilaksanakan di kelas 12 di 9 kelas yang saya ampu. Pada proses perencanaan dilaksanakan diskusi bersama dengan murid untuk mengetahui suara murid. Pada proses perencanaan juga dilakukan koordinasi dengan pihak sekolah, komunitas belajar Semaforti, komunitas batik SMA Negeri 1 Parakan, komunitas budaya SMA Negeri 1 Parakan, dan juga dilaksanakan koordinasi bersama dengan pengrajin batik Kelingan. Program ini lahir karena adanya beberapa kendala yang dialami saat kegiatan pembelajaran mata pelajaran PKWU. Yang pertama, berdasarkan hasil rapot pendidikan menyatakan bahwa tingkat literasi murid masih kurang. Yang kedua, tidak semua murid menyukai kegiatan praktek, sehingga banyak murid yang tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Tiga, banyak murid yang mengumpulkan tugas seadanya dengan alasan karena merasa tidak berbakat atau memiliki kemampuan di bidang seni dan kerajinan. Yang keempat, kurangnya semangat siswa dalam belajar, terutama pada mata pelajaran PKWU karena pembelajaran dianggap sama, berulang-ulang, dan tidak ada inovasi. Kurangnya semangat anak dalam belajar dikarenakan kurangnya pendampingan pada saat proses kegiatan belajar berlangsung. 5. Hasil belajar menjadi kurang memuaskan karena anak merasa kurang memahami materi yang disampaikan oleh guru. Dan yang keenam, komunikasi yang terjalin di dalam kelas lebih banyak komunikasi searah. Berdasarkan kendala-kendala yang dialami, maka sebagai guru PKWU saya berinisiatif untuk memperbaiki proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Untuk memperbaiki proses kegiatan pembelajaran di dalam kelas, beberapa langkah yang saya lakukan yaitu yang pertama, melakukan diskusi terbuka bersama dengan murid di setiap kelas untuk mengetahui masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi serta menjaring suara murid apa yang ingin mereka lakukan atau kegiatan belajar seperti apa yang mereka inginkan. Setelah melakukan diskusi, maka selanjutnya adalah membuat asesmen diagnostik non-kognitif, di mana asesmen ini lebih menjurus kepada gaya belajar siswa, aktivitas yang diinginkan, serta bentuk proyek yang akan dilaksanakan atau dijalankan oleh murid. Langkah-langkah ini dilaksanakan bertujuan untuk dapat mengetahui keinginan murid, memenuhi kebutuhan belajar murid, dan menciptakan kegiatan pembelajaran yang bermakna, bahagia, dan dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Asesmen diagnostik dilaksanakan pada 247 murid dari 9 kelas yang saya ampu. Setelah dilaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif, maka diambil kesimpulan bersama bahwa proyek akan dijalankan secara individu, kemudian memproduksi batik sebagai bahan utama dikolaborasikan dengan kerajinan mancanegara. Nah, pada prosesnya nanti akan dilakukan pendampingan dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Pendekar Bara dilaksanakan sebagai proyek sekolah dan proyek mandiri. Sebagai proyek sekolah,
pendekar bara dilaksanakan pada jam pelajaran PKWU yaitu 2 kali 45 menit setiap minggunya. Sedangkan sebagai proyek mandiri, murid dapat melanjutkan kegiatan produksinya di luar jam sekolah atau di luar jam belajar, di mana tetap dalam pengawasan guru maupun pengrajin batik kelingan. Proyek mandiri di luar jam belajar dilaksanakan mulai pukul 15.30 sampai dengan 16.00 dan bisa dilanjutkan pada hari Jumat yaitu pukul 13.00 sampai 15.00. Selain itu, secara mandiri murid dapat mengerjakan di hari Sabtu dan Minggu. Jika dikerjakan di sekolah, tetap dalam pengawasan guru, dan jika dikerjakan di pusat industri atau rumah kerajinan batik kelingan, maka di bawah pengawasan guru dan juga pengrajin batik kelingan. Sehingga proyek ini tidak lepas dari pengamatan dan bimbingan dari guru serta pengrajin batik kelingan. Tentu saja pelaksanaan proyek mandiri ini seizin orang tua. Sedangkan pada proses belajarnya terdapat 3 pendekatan dalam pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten dilaksanakan pada saat tatap muka ketika guru memberikan materi atau teori kepada murid. Materi yang diberikan dalam bentuk teks, video, maupun audio. Jadi disesuaikan dengan gaya belajar murid. Sedangkan diferensiasi proses dilaksanakan pendampingan pada saat proses produksi, di mana guru akan mendampingi siswa sesuai dengan kebutuhan siswa. Diferensiasi produk dapat dilihat melalui produk-produk yang dihasilkan oleh siswa. Produk yang dihasilkan ada yang dalam bentuk kain, baju, sarung, taplak, dan bentuk-bentuk lainnya, sehingga keberagaman bentuk itu dapat dimasukkan dalam diferensiasi produk yang dihasilkan oleh murid. Pada tahap pelaksanaan juga dilakukan evaluasi dan refleksi untuk mengetahui kendala-kendala yang dirasakan oleh murid selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Selanjutnya dilakukan refleksi setiap akhir pembelajaran. Ini penting karena dari hasil evaluasi dan refleksi dapat digunakan sebagai tindak lanjut agar program semakin bermanfaat dan bermakna. Setelah dilakukan evaluasi dan refleksi, yang terakhir adalah dilaksanakan gelar karya. Gelar karya ini disaksikan oleh tamu undangan dan seluruh warga sekolah, sehingga murid merasa dihargai dan semakin bersemangat dalam kegiatan pembelajarannya. Kegiatan membatik ini banyak memberikan manfaat kepada murid. Salah satunya adalah mereka menjadi bebas untuk berekspresi, berkarya, dan berkreativitas. Kegiatan pembelajaran semakin bermakna karena mulai dari proses perencanaan hingga proses produksi sampai proses akhir mereka melaksanakan secara mandiri. Hasil penerapan dari proyek ini yaitu yang pertama, hasil asesmen murid meningkat dan memuaskan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan aktivitas murid pada kegiatan pembelajaran. Pendampingan yang dilaksanakan menciptakan komunikasi dua arah antara pendidik dengan peserta didik. Selain itu, hasil dari produksi murid diunggah di sosial media milik sekolah dan juga sosial media yang dimiliki oleh murid, sehingga dapat disaksikan oleh masyarakat. Unggahan-unggahan yang dilakukan oleh murid dan sekolah mendapatkan respon positif dari rekan sejawat sekolah lain. Banyak teman-teman dari sekolah lain yang ingin belajar membatik dan menerapkan proyek yang sama pada mata pelajaran PKWU aspek kerajinan. Tindak lanjut dari program Pendekar Bara ini mendapatkan dukungan dari sekolah sehingga dapat dilanjutkan pada angkatan selanjutnya. Dan sampai sekarang Pendekar Bara masih dilaksanakan, tentu saja dengan perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.